Anak Pandan, gather for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagi buat teman-teman kita semua. Nama saya Jamin, dari Dusun Taman Harjo, Desa Marare 1, Kecamatan Sungai Tabelian, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya berumur 50 tahun dan pagi hari ini saya kedatangan tamu dari Alia Pandan. Jadi beliau ingin tahu tentang kegiatan kami di Desa Marare 1 ini. Tetapi sebelum itu, memang sebelum saya membuat kelompok tani ini, pada saat itu awalnya memang kehidupan saya ini sangat kekurangan sama sekali, karena pada saat itu pekerjaan saya hanya sebagai buruh petani, dan dari awal itulah kami sebagai buruh petani, kami memang bertekad untuk supaya kita ini bisa berubah kehidupan saya, maka saya harus bekerja keras. Dan pada saat itu pun memang kondisi saya memang belum bisa bangkit, memang masih sangat sulit sekali. Saya bekerja sampai keluar jauh-jauh, kemudian pulang kembali ke rumah, namun usaha saya pada saat itu masih gagal dan saya belum bisa menemukan solusinya. Dan akhirnya seiring dengan waktu, tahun bulan berganti tahun berikutnya, kami mempunyai angan-angan bagaimana kami ini bisa bertani yang bisa istilahnya ya agak-agak modern lah, seperti itu. Tetapi akhirnya juga karena semua ini berkat dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah membimbing kita sehingga kami pada tahun 2021, nah itu kami mengadakan pertemuan antara kawan-kawan, dan pertemuan itu ya alhamdulillah disepakatin bahwa kami membuat kelompok tani. Nah, kelompok tani itu kemudian diberi nama Genta Mustika Pandan. Nah, ya alhamdulillah berjalannya waktu ini sudah 1 tahun 6 bulan. Nah, omset yang kita pegang pada saat ini itu 2,3 M. Nah, namun masalah keuangan itu sudah kami bagikan kepada kelompok tani kami, karena semua ini memang milik kita bersama, dan itu yang harus kita kembalikan kepada kelompok tani kami. Nah, jadi alhamdulillah adanya persatuan ini, kami sekarang bisa, kehidupan kami bisa berubah, bisa istilahnya untuk keperluan keluarga kami sehari-hari ya alhamdulillah lah serba cukup gitu. Namun di situ juga di dalam kegiatan kelompok kami ini ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan,
karena di kelompok tani kami ini yang pertama juga ya, kami membina kelompok tani ini juga perlu adanya bimbingan, kemudian perlu juga adanya seperti pupuk, obat-obatan dan benih dan itu. Jadi semuanya ini sudah kami jalankan sesuai dengan keperluan di kelompok tani kami ini, seperti benih itu yang kami tanam di kelompok tani GNP ini itu adalah sawi, karena unggulan di kelompok tani kami ini di Genta Mustika Pandan ini adalah unggulannya tanaman sawi gitu. Jadi ya alhamdulillah kalau sawi itu dalam pengiriman setiap malamnya itu ya bervariasi lah. Ya jika kita lagi banyak itu bisa mencapai pengirimannya dalam satu malam itu bisa 1 atau sampai 2 ton. Nah itu. Tetapi kalau lagi ibaratnya pasokan kita lagi minim, agak kurang, pengiriman itu kita menjadi turun, tinggal sekitar 5 kintal atau 6 kintal. Nah itu. Hambatannya apa Pak? Selama hambatan? Jadi kalau memang masalah untuk hambatan penanaman sawi ini untuk sekarang ini memang ada kendalanya ini Mas. Jadi memang ada beberapa hal ini yang membuat petani kita di Desa Marare 1 Pandan Jaya ini agak-agak kesulitan. Ya terutama kesulitannya ini karena tanah ini di sini sudah terlalu lama kita olah. Itu sudah sebelum kita membuat kelompok tani itu sampai sekarang ini kurang lebih udah 3 tahun kita tanamin sayur itu Mas. Jadi mungkin barangkali untuk penanaman sawi itu sepertinya kita itu harus kita alihkan untuk sementara aja gitu. Untuk sementara, bukan untuk selanjutnya, bukan untuk sementara, supaya tanah yang ada di lingkungan kita ini berganti oleh akar yang lain gitu. Habis itu kita kembalikan lagi untuk penanaman sawi lagi gitu. Gimana sih Pak milih bibit yang bagus untuk tanaman? Kalau untuk memilih bibit tanaman yang bagus itu kita biasanya itu memang ada label itu. Jadi kita pakai label itu yang mereknya itu memang Kumala. Jadi Kumala itu kalau kita tanam itu terutama dia untuk batangnya bisa besar, kemudian untuk daunnya itu bisa sampai 15 biji. Nah itulah yang menjadi unggulannya. Jadi kalau kita memakai selama ini memakai Kumala itu memang sangat menunjang di dalam kelompok kami tani ini, kelompok tani Genta Mustika Pandan ini. Terus ada nggak sih Pak metode yang digunakan dalam bercocok tanam? Kalau untuk metode yang untuk bercocok tanam itu sebelum kita untuk nanam itu biasanya kita itu memakai pupuk dasar. Yang pertama kita pakai dolomit, kemudian yang kedua kita taburkan organik. Nah, setelah itu kita tanamin sawi itu. Nah ketika nanti sawi itu sudah berumur sekitar 1 minggu ya kita ada pupuk yang lainnya. Ada tidak jadwal pemupukan? Sebenarnya jadwal pemupukan itu memang ada. Jadi kita setelah penanaman dari 1 minggu itu udah kita kocor pakai mutiara gitu. Terus pada umur berapa tanaman dapat dipanen?
Kalau tanaman pada saat untuk dipanen itu sekitar berumur 21 hari atau sampai 23 hari udah bisa dipanen itu. Terus hasil panennya biasa dijual kemana Pak? Kalau untuk hasil panennya itu kita jual di pasaran Sintang. Nah, di Sintang sana itu memang sudah ada penampungnya. Nah itu ya alhamdulillah penampungnya di sana itu CP sayur Pak Heri itu yang menampungnya itu. Terus bisa Bapak kasih motivasi untuk petani-petani lainnya di luar sana Pak? Ya alhamdulillah kalau untuk teman-teman yang bertani di luar sana itu sudah beberapa kali mereka itu memang berkunjung di tempat kita ini, yang intinya mereka istilahnya ya kita studi banding lah seperti itu. Ada nggak Pak, motivasi untuk kayak anak muda supaya kita nggak masih harus jadi PNS, tapi kita bisa kok dari sekitar kita bertahan hidup. Sebenarnya Mas, kalau untuk anak muda, kalangan dari anak muda itu Mas, memang untuk saat ini memang udah banyak yang terjun di dalam pertanian ini, karena kita tanpa jadi PNS pun kalau kita memang niat kita untuk bertani yang benar-benar insya Allah semuanya akan bisa tercukupin dari hasil kita itu. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.